Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Indriani, dokter muda dari Universitas Malaiti Bandar Lampung, yang kini sedang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit men-sharing tentang pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah sangat mudah dipelajari dan sangat penting untuk diketahui semua orang. Ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama, tekanan darah adalah gaya atau dorongan darah ke dinding arteri saat darah dikeluarkan dari jantung ke seluruh tubuh. Singkatnya, tekanan darah adalah ukuran untuk mengukur seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah pada seseorang akan berubah-ubah. Hal ini tergantung dari kondisi ataupun aktivitas orang tersebut. Misalnya ketika sedang berolahraga ataupun ketika saat beristirahat. Pemeriksaan tekanan darah yang baik adalah pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dan berkala. Pemeriksaannya idealnya dilakukan 2 kali, yaitu saat bangun tidur ketika pagi hari dan saat malam hari ketika sebelum tidur. Cara melakukan pemeriksaan tekanan darah yaitu menggunakan alat yang dinamakan tensimeter. Ada 2 jenis tensimeter, yaitu ada tensimeter digital serta ada tensimeter manual. Di mana tensimeter manual pun itu ada 2. Yang pertama, tensimeter air raksa dan tensimeter aneroid. Untuk tensimeter air raksa sendiri itu sudah jarang digunakan karena dianggap berbahaya. Tensi air raksa ini mengandung logam berat serta sangat mudah untuk pecah. Tensimeter digital maupun manual sama-sama baik dalam melakukan pengecekan tekanan darah. Hanya ada beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti jika tensimeter digital, yaitu kelebihannya adalah dia itu mudah dipelajarin, tidak repot, kemudian dia itu dapat dilakukan oleh satu orang karena tidak perlu bantuan orang lain. Nah, untuk kekurangannya tensi digital sendiri yaitu dia lebih mahal daripada tensi manual. Sekitar harganya di atas 500.000. Nah, jika tensi manual itu dia kelebihannya adalah dia itu lebih murah dibanding tensi digital, lalu juga mudah didapat karena setiap apotik hampir semua itu menjual. Untuk kekurangannya yaitu perlu bantuan orang lain dan latihan yang berkali-kali agar dapat menentukan tekanan darah yang akurat, seperti itu. Saat melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter digital maupun manual, ketika selesai kita akan mendapatkan hasil 2 angka. Yang pertama itu angka batas atas, yang kedua ada angka batas bawah, di mana angka batas atas ini biasanya disebut tekanan sistolik dan angka batas bawah disebut tekanan diastolik. Tekanan sistolik merupakan tekanan pada otot jantung yang memompa darah dari jantung ke seluruh pembuluh darah. Sementara tekanan diastolik merupakan tekanan pada otot jantung ketika beristirahat sebelum memompa kembali. Langkah pertama sebelum melakukan pemeriksaan yaitu cuci tangan. Setelah itu, kita siapkan alat untuk pemeriksaan. Yang pertama ada stetoskop. Stetoskop ini berguna untuk membantu kita dalam mendengarkan detak nadi. Lalu ada tensi manual. Selamat siang Ibu Rizka, saya dokter yang berjaga pada siang hari ini. Saya Dr. Siti Indriani. Silakan duduk Ibu. Baik Ibu, siang ini kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Apakah Ibu bersedia? Setelah melakukan inform consent, kita dapat melakukan pemeriksaan. Diawali dengan posisikan lengan pasien. Pada tensi digital maupun manual, posisi manset sama-sama harus sejajar dengan posisi jantung. Selanjutnya, kenakan manset melingkar pada lengan kiri atas dengan posisi tangan menghadap ke atas. Pastikan tanda arteri pada manset berada di atas arteri utama. Lingkarkan manset 2 jari di atas lipatan siku, kemudian rekatkan. Selanjutnya, letakkan jarum tensimeter pada jangkauan yang dapat dilihat oleh pemeriksa. Selanjutnya, kita tentukan tekanan sistolik palpatoir dengan cara lakukan palpasi arteri radialis sekaligus pompa dan kembangkan manset hingga denyutan pada arteri radialis menghilang. Amati nilai pada tensimeter ketika pulsus arteri radialis menghilang.
Pulsus arteri radialis menghilang ketika mencapai angka 120. Kemudian kita siapkan stetoskop dan pasang bel stetoskop pada fossa cubiti untuk mendengarkan denyut nadi. Setelah pulsus arteri radialis menghilang di angka 120, maka kita dapat mengembangkan manset hingga angka mencapai 140. Kemudian, kendurkan kunci tensimeter secara perlahan dan dengarkan suara yang pertama kali didengar atau Korotkoff 1 dan terakhir kali didengar atau Korotkoff 5. Selanjutnya, pemeriksaan menggunakan tensi digital. Pada pemeriksaan tensi digital, kita hanya perlu menekan tombol yang telah disediakan dan menunggu hasilnya. Pada pemeriksaan menggunakan tensi digital, angka atas menunjukkan tekanan sistolik, angka tengah menunjukkan tekanan diastolik, dan angka paling bawah menunjukkan denyut nadi per menit. Ada 3 kategori dalam hasil pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang kedua ada normotensi atau tekanan darah normal, dan ada hipotensi atau tekanan darah rendah. Berdasarkan pedoman yang terbaru yaitu JNC 8, dapat dikatakan normal apabila tekanan sistolik kurang dari 120 dan tekanan diastolik kurang dari 80. Selanjutnya dapat dikatakan prehipertensi apabila tekanan sistolik berada di antara 120 sampai 139 dan tekanan diastolik berada di antara 80 sampai 89. Sementara dapat dikatakan hipertensi grade 1 apabila tekanan sistolik berada di angka antara 140 sampai 159 dan tekanan diastolik berada di angka antara 90 sampai 99. Dan yang terakhir, dapat dikatakan hipertensi grade 2 apabila tekanan sistolik lebih dari 160 dan tekanan diastolik berada di angka di atas 100. Sekian penjelasan singkat tentang pemeriksaan tekanan darah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.